istimewa. Ono uang istimewa. Nek wayah acara apa nyapa ono kudanan dipayungi gak gelem. Rakyat saya kehujanan, saya juga harus kehujanan. Ya, lebih bagus lagi, rakyat saya kelaparan, rakyat saya sulit pekerjaan, saya juga harus seperti itu. Itu lebih bagus lagi. Ya, ini pun ya Gus, di dalam lapangan ya ada beberapa sekolahan juga yang belum dapat makanan bergizi gratis. Bahkan ada yang dapat tapi tidak sesuai dengan jumlah siswa. Kebijakan yang kurang pas, kebijakan yang perlu dikaji lagi. Jumpa lagi kita di channel Zakat 7. Saudara sebangsa dan setanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini saya ingin mengajak Anda untuk membahas suatu polemik yang sedang terjadi di tanah air, di mana pemerintahan Prabowo Subianto telah digoyang oleh kebijakannya sendiri. Banyak masyarakat yang akhir-akhir ini melakukan sebuah ekspresi, mungkin ya karena kesal, karena ekonomi tidak berdampak kepadanya, karena juga suatu kebijakan yang menurut mereka itu kurang pas, menurut mereka kebijakannya kurang tepat sasaran. Kita tahulah ya, satu contoh program makanan bergizi gratis, di mana untuk meluncurkan program ini, program unggulan Prabowo Gibran, harus kemudian memangkas anggaran yang begitu banyak. Dari berbagai sektor sana-sini dipangkas. Sampai pada sektor pendidikan pun dipangkas. Ya tentunya inilah ya, yang kemudian masyarakat resah berteriak kritikan-kritikan tajam kepada pemerintahan Prabowo Gibran. Perlu diketahui teman-teman sebangsa setanah air, andai kata saya menyenggol pemerintahan Prabowo Gibran, tentunya tidak semua ya hal-hal yang saya katakan kepada Prabowo itu buruk. Mungkin ada baiknya, mungkin ada buruknya. Satu contoh, saya satu suara dengan masyarakat terkait program makan bergizi gratis yang memangkas banyak sekali sektor-sektor yang ada, terkhusus sektor pendidikan. Yang seharusnya kesejahteraan guru, baik guru honorer maupun guru yang sudah diangkat, baik juga dalam sektor pendidikan lain seperti perguruan tinggi, UKT, dan lain sebagainya, yang kemudian berdampak kepada sektor itu semua hanya karena meluncurkan program makan bergizi gratis. Oke teman-teman, mungkin satu suara. Program makan bergizi gratis memang sebuah program yang strategik, di antara lain seperti yang dikatakan oleh Prabowo Subianto, yakni dalam rangka menanggulangi adanya stunting dan lain sebagainya. Makan bergizi gratis bukan hanya menjadi sasaran anak-anak SD, SMP, SMA, termasuk juga ibu hamil. Jadi teman-teman sebangsa setanah air, dengan adanya sebuah dampak dari peluncuran program makan bergizi gratis yang sehingga berdampak pada sektor-sektor lain, maka masyarakat dan mahasiswa akhir-akhir ini berteriak. Di antara lain masyarakat anak-anak muda Gen Z dengan berteriak kabur aja dulu, dan juga mahasiswa turun ke jalan menuntut efisiensi anggaran dievaluasi lagi. Jadi dampak dari efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintahan Prabowo Gibran itu kurang tepat. Dampaknya sangat berbahaya pada beberapa sektor, terkhusus sektor pendidikan. Dan juga teman-teman, bahwa yang kita rasakan harus jujur, lapangan pekerjaan yang sedikit dan jumlah masyarakat yang semakin banyak, ini menjadi PR pemerintahan Prabowo dan Gibran. Nah teman-teman sebangsa dan setanah air, saya tidak menyangkut pautkan Gus Idam sebenarnya. Tapi saya ingin mengajak kalian semua berpikir, andai kata Gus Idam mendengar suara-suara itu semua, teriakan-teriakan masyarakat yang belum tersentuh dengan kesejahteraan pemerintahan Prabowo, yang belum tersentuh dengan pembangunan Prabowo Gibran, sehingga mereka tidak bisa bersuara, sehingga mereka hanya diam saja, sehingga mereka hanya pasrah.
banyak saudara-saudara kita yang belum tersentuh oleh kesejahteraan. Banyak program-program Prabowo Subianto yang mungkin imbas dari makanan bergizi gratis ini berdampak bagi mereka. Di sisi lain, anak-anak mereka diberikan makanan bergizi gratis, namun mungkin sisi lain ayahnya kesulitan untuk mencari kerja. Dan orang-orang ini tidak berteriak, orang-orang ini hanya diam, orang-orang ini hanya memperhatikan. Karena mereka banyak faktor kenapa mereka tidak berteriak. Mungkin mereka merasa tidak punya power, mungkin mereka merasa minder, hanya rakyat biasa, hanya rakyat kecil. Mungkin mereka juga sudah pasrah dengan itu semua. Yang seharusnya mungkin mereka harus diwakili oleh wakil rakyatnya, namun wakil rakyatnya bungkam. Kalaupun Gus Ikdam mendengar cerita-cerita ini semua, tentunya berbeda lagi statement yang dikeluarkan di Majelis Sabilul Taubah. Bagaimana statementnya? Mari kita akan simak dan kupas sedikit demi sedikit. Sekarang saya itu lagi salut dengan pemimpin kita, Pak Prabowo Subianto, istimewa ya. Jadi tidak bisa kita pungkiri bahwa Gus Ikdam di pemilu kemarin itu mendukung penuh Prabowo dan Gibran. Saya bukan fitnah, saya berbicara nyata dan real adanya. Dan ketika isu-isu muncul, seharusnya jika Gus Ikdam mendengar suara-suara rakyat yang lebih kecil, yang lebih di bawah, ya, suara-suara rakyat yang belum tersentuh kesejahteraan. Karena Gus Ikdam ini cenderung dekat, ya, sebuah tokoh besar, tokoh yang berpengaruh. Andai kata Gus Ikdam ini memperhatikan suara-suara tadi, masyarakat-masyarakat kecil yang terdampak dengan kebijakan-kebijakan Prabowo yang mungkin kurang pas, tentunya statementnya tidak seperti ini. Bahkan statementnya cenderung membela kaum yang lemah. Jadi di dalam statement ini jelas bahwa di tengah adanya banyak isu goyangnya pemerintahan Prabowo Gibran karena kebijakan-kebijakannya yang dinilai kurang memuaskan masyarakat, justru keluarlah statement dari Gus Ikdam yang menurut saya lebih membela Pak Prabowo dan Pak Gibran. Kita lanjut ya. Istimewa. Ono uang. Istimewa. Nek wayah acara apa nyapa ono kudanan dipayungi gak gelem. Rakyat saya kehujanan, saya juga harus kehujanan. Ya. Lebih bagus lagi, rakyat saya kelaparan, rakyat saya sulit pekerjaan, saya juga harus seperti itu. Itu lebih bagus lagi. Ono pas pamres apa-apa nyeneni apa jongkok nih rakyat. Ojo kok seneni, ojo kok jongkok nih, kuwi rakyatku. Wah. Mungkin ini waktu Pilpres kemarin ya teman-teman. Juga waktu Pilpres banyak bertebaran di media sosial. Pak Prabowo pernah menggeser pas Pampres karena menghalang-halangi beliau dalam rangka bersalaman dengan masyarakat. Luar biasa. Sampai arep gawe program apa wi? Makan gratis barang ngono kuwi. Kuwi kan dari rakyat kembali ke rakyat. Ya, makan gratis kata Gus Ikdam, dari rakyat kembali ke rakyat. Betul, saya setuju. Dari rakyat kembali ke rakyat. Apakah sudah tepat? Apakah sudah sesuai dengan ekspektasi rakyat? Apakah Gus Ikdam sudah melihat langsung ke sekolah? Bagaimana sih isinya makanan gratis itu? Bagi masyarakat yang mungkin belum dapat, bagi sekolah yang belum dapat, tentunya kurang setuju dengan statement Gus Ikdam ini. Karena bagaimanapun Gus Ikdam adalah seorang tokoh yang suaranya didengar dan berpengaruh di masyarakat. Saya lanjut ya. Luar biasa kuwi. Lho nek sing dadi pejabat kuwi urung karuan, Pak. Iki kok elek dhewe. Ya, ini pun ya Gus, di dalam lapangan ya ada beberapa sekolahan juga yang belum dapat makanan bergizi gratis. Bahkan ada yang dapat tapi tidak sesuai dengan jumlah siswa, ada yang dapat tapi tidak sesuai dengan ekspektasi isinya, ada yang sudah dapat malah justru terlalu lama sampai ke sekolah. Artinya apa? Dalam hal ini regulasi yang harus diperhatikan lagi terkait kebijakan makan bergizi gratis supaya prosesnya sempurna sampai kepada anak-anak kita SMP, SD, SMA, karena kasihan juga ya anak-anak SD kita misalkan sudah dijanjikan makanan gratis tapi kok isinya kok kurang, isinya kok
tidak memuaskan. Ini kan membuat kecewa. Tapi aku muni ngene ngono sing ra seneng kok ya dihujat. Nek aku wis nyapo wae dhewe iki ning Quran jelas kok gitu Yai. Jadi Gus Idam dengan prinsip seperti itu merasa pasti dihujat. Ya mungkin di sisi lain ya Gus, mungkin di sisi lain dihujat. Tapi kalau saya tadi ini ya menyampaikan apa adanya, tidak hujatan. Saya ingin mengajak masyarakat berpikir. Saya ingin mengajak masyarakat itu coba antara statement Gus Idam mana yang positif untuk diambil, mana statement Gus Idam yang mendukung masyarakat juga menjadi corong bagi masyarakat untuk Pak Prabowo dan Pak Gibran juga tahu suara-suara rakyat di bawah. Itu maksudnya seperti itu. Ini tidak lain dan tidak bukan. Saya bukan mengkritik sebenarnya, malah justru ajak masyarakat untuk berpikir. Kon kon taat karo ulama, taat karo pemimpin dhewe. Nah, aku siapapun yang menjadi pemimpin akan saya hormati. Ya betul Gus, siapapun yang menjadi pemimpin memang harus dihormati. Tetapi ada tetapinya, selagi pemimpin itu tidak mengajak masyarakat kepada kesesatan, kezaliman, selagi pemimpin itu tidak berdampak buruk bagi masyarakat luas. Mungkin ya, satu contoh misalkan pemerintah meluncurkan suatu program, namun berdampak berbahaya bagi masyarakat lain, karena mungkin anggarannya dipangkas dari berbagai sektor-sektor yang ada untuk meluncurkan suatu program, anggarannya dipangkas semua. Sehingga terkena imbasnya. Anaknya dikasih makan, ayahnya sulit mendapatkan kerja. Ini kan satu kebijakan yang zalim. Kebijakannya ya, bukan pemerintahannya. Beda. Kebijakan yang zalim, kebijakan yang kurang pas, kebijakan yang perlu dikaji lagi. Ini kan perlu diperhatikan. Benci dengan Gus Idam, tidak. Saya juga tidak menghilangkan jasa-jasanya Gus Idam yang menemani garangan, yang kemudian menemani anak-anak nakal, yang kemudian menyelamatkan orang-orang yang tersesat. Benar apa yang terakhir tadi disampaikan oleh Gus Idam, kita harus taat kepada pemimpin, tapi ketika pemimpinnya melakukan sebuah kebijakan, kita juga harus tahu Gus. Karena apa? Karena dampaknya kepada masyarakat. Mungkin di lingkarannya Gus Idam orang-orang kaya semua, sehingga tidak berteriak tentang dampak dari kebijakannya Prabowo Gibran yang kurang pas, yang menyengsarakan, mungkin tidak ada, sehingga Gus Idam cenderung positif kepada pemerintahan Prabowo. Andai kata Gus Idam mendengar masyarakat-masyarakat yang lain yang terdampak kurang baik oleh program Prabowo Gibran, maka tentunya saya pastikan statementnya mungkin akan berbeda dari statement yang ini. Terima kasih, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.